10 pemain Asia Tenggara dengan nilai transfer tertinggi, pemain timnas Indonesia huni 4 besar. Beberapa pemain dari negara di kawasan ini tidak hanya mampu bersaing di level lokal, tetapi juga berhasil menorehkan prestasi di Eropa. Menariknya, sebagian besar dari pemain-pemain tersebut adalah pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Mereka tidak hanya membawa nama besar negara asal mereka, tetapi juga menjadi simbol dari peningkatan kualitas sepak bola di Asia Tenggara. Fakta ini semakin menegaskan bahwa kawasan ini telah menjadi ladang talenta yang potensial yang mampu bersaing di panggung sepak bola dunia. Namun posisi puncak dalam daftar pemain dengan nilai transfer tertinggi tidak dipegang oleh pemain Indonesia, melainkan oleh pemain timnas Singapura. Singapura baru saja menaturalisasi Perry Eng, seorang bek kanan berbakat yang saat ini bermain untuk Cardiff City, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris. Keputusan Singapura untuk menaturalisasi Perry Eng adalah langkah strategis yang menunjukkan ambisi negara tersebut dalam memperkuat timnasnya dengan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri. Perry Eng sendiri dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan yang kokoh dan visi permainan yang tajam, membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan di klubnya. Sementara itu, timnas Indonesia tidak ketinggalan dalam persaingan ini. Beberapa pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa berhasil menempatkan diri mereka di posisi keempat besar dalam daftar tersebut. Kehadiran mereka memberikan angin segar bagi sepak bola Indonesia dengan harapan mereka dapat membawa prestasi lebih bagi skuad Garuda di kancah internasional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Transfer Market, sejumlah pemain sepak bola dari Asia Tenggara berhasil mencatatkan nilai transfer yang cukup tinggi dengan beberapa pemain timnas Indonesia menempati posisi 4 besar dalam daftar 7 pemain dengan nilai transfer tertinggi. Di urutan teratas, pemain Asia Tenggara dengan bandrol transfer termahal adalah Perry Eng, bek timnas Singapura, mencatatkan dirinya sebagai pemain dengan nilai transfer tertinggi di Asia Tenggara. Pemain yang saat ini berkarir di Cardiff City, klub kasta kedua Liga Inggris, dihargai sebesar 3,8 juta euro atau sekitar 65,3 miliar. Naturalisasi Perry Eng oleh Singapura menjadikannya aset paling berharga dalam dunia sepak bola ASEAN saat ini. Salah satu pemain yang nilai transfer sebesar 3 juta euro atau sekitar 51,5 miliar. Meskipun saat ini ia berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir, Prof Hai tetap menjadi incaran banyak klub Eropa. Beberapa klub seperti NEC Breda, Oxford United, dan Dinamo Zagreb dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Karirnya yang berpengalaman di Eropa menjadikan Prof Hai salah satu pemain termahal di Asia Tenggara. Tom Hai dikenal sebagai gelandang yang memiliki kemampuan dalam mengatur tempo permainan dan distribusi bola yang akurat. Pengalamannya bermain di Eredivisie, salah satu liga teratas di Eropa, membuatnya menjadi salah satu aset berharga bagi timnas Indonesia. Calvin Verdong, bek sayap kiri yang juga merupakan pemain keturunan Indonesia, menduduki peringkat ketiga dengan nilai transfer sebesar 2,5 juta euro atau sekitar 43 miliar rupiah. Pemain yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan timnas Indonesia. Jay Izzet yang juga bermain untuk timnas Indonesia menempati posisi keempat dalam daftar ini. Bek yang saat ini merumput di Venezia klub Serie A Italia memiliki nilai transfer yang diperkirakan sebesar 2,5 juta euro atau sekitar 42 miliar rupiah. Bang Jay merupakan pemain penting bagi Venezia dan juga timnas Indonesia, di mana ia diharapkan bisa membawa kekuatan di lini belakang. Di peringkat kelima, Martin Paes, kiper anyar keturunan Indonesia yang saat ini bermain di FC Dallas, klub Major League Soccer MLS Amerika Serikat, memiliki nilai transfer sebesar 1,5 juta euro atau sekitar 25,7 miliar rupiah. Paes yang baru bergabung dengan timnas Indonesia menjadi andalan di bawah Mister Gawang.
Nilai tersebut juga ternyata sama dengan yang dimiliki pemain timnas Filipina, yaitu Rafael Obermeier. Rafael Obermeier, pemain timnas Filipina, juga memiliki nilai transfer sebesar 1,5 juta euro atau sekitar 25,7 miliar rupiah. Pemain ini menjadi salah satu pemain andalan timnas Filipina dengan potensi besar di kancah internasional. Sandy Walsh, bek sayap timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk KV Mechelen di Belgia, berada di posisi ke-7 dengan nilai transfer sebesar 1,3 juta euro atau sekitar 22,3 miliar rupiah. Walsh menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda dengan kemampuan bertahannya yang solid dan berpengalamannya di Eropa. Dengan catatan ini terlihat jelas bahwa timnas Indonesia memiliki komposisi pemain yang cukup mewah di kancah sepak bola internasional. Harapannya, para pemain ini bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh, terutama harapannya mereka bisa menjadi alasan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia yang dinahkodai oleh Shin Taeyong yang akan menghadapi laga penting melawan timnas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 6 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi para pemain, termasuk Tom Hai yang hingga kini masih belum menentukan masa depan karirnya setelah kontraknya dengan Heerenveen berakhir. Para pemain lainnya seperti Calvin Verdong, Jay Itzes, Martin Paes, dan Sandy Walsh juga tengah mempersiapkan diri untuk tampil maksimal dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, yaitu melawan Arab Saudi dan Australia pada 10 September 2024. Kedua laga ini akan menjadi penentu langkah timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain-pemain berkualitas yang berkarir di Eropa tidak hanya meningkatkan daya saing timnas, tetapi juga menarik perhatian dunia terhadap potensi sepak bola di kawasan ini. Harapannya, dengan terus berkembangnya kualitas pemain dan pengalaman yang mereka dapatkan di Eropa, negara-negara Asia Tenggara dapat semakin bersaing di turnamen-turnamen internasional, termasuk Piala Dunia. Kedepan, langkah strategi seperti menaturalisasi pemain keturunan atau pemain asing berkualitas seperti yang dilakukan oleh Singapura mungkin menjadi tren di kawasan ini. Langkah ini bisa menjadi salah satu cara untuk mempercepat perkembangan sepak bola di negara-negara Asia Tenggara sekaligus meningkatkan daya saing mereka di kancah internasional.